Dari mana? Pas beli pas. Oh, begitu. 2 di tempat sampah. Perhatikan. Tempat sampah pribadi. Ini bilang bilang juga. Bule-bulenya jadi Adalah jangan satu, masih gimana? Oke, saya jelasin satu-satu. Iya, Pak. Ini yang saya pegang, ini namanya motherboard. Kemudian yang ini CPU. Iya, atau bisa disebut iya kan pinter ya toh. Yang ini bisa disebut CPU atau umumnya itu disebutnya prosesor. Prosesor. Nah, prosesor tempatnya atau wadahnya namanya soket prosesor. Ada video kelas nggak? Ini kuliah apa? Profesor. Siap. Dia beda video siapa sih? Iya toh, ini dong sih. Mari di video ini kita ulangan baik. Wadahnya namanya soket. Oke, namanya ini. Tutup ini sebenarnya. Oke. Nah, soket itu ada penguncinya, ya, ada jarumnya, ya. Nah, ini prosesornya itu dipasang di soketnya. Iya, Tapi pemasangannya itu bukan asal-asalan dipasang ya. Ya. Kebalik juga sebenarnya bisa juga terpasang. Cuman nanti efeknya tidak terbaca kalau misalnya salah ya, atau kebalik. Nah, terus bagaimana cara masang yang benernya? Cara masang yang benernya di prosesor itu ada patokan ya. Nih, ada titik. Ada titik. Kelihatan nggak sebelah sini? Iya. Nah, ada titik tapi segitiga. Iya, Pak. Nah, terus di bagian ini juga ada yang, kalau yang lainnya mah pojok-pojoknya lancip, kalau ini mah ada yang potong garis ya. Iya Pak. Oke, nah itu patokannya. Nah, patokannya itu atau bisa disebutnya pin ya. Pin nolnya itu ada di sini. Iya. Jadi semuanya ini titik-titik itu jumlahnya sekian ratus ya, sekian ratus pin. Ini disejajarkan dengan soket prosesornya. Nah, soket prosesornya juga ada patokannya. Ini sebelah sini, ya, sebelah sini pojok atas, atas ini. Nah, pojok atas ini ada perbedaan nih. Kalau yang lainnya mah lancip, kalau ini agak miring. Nah, pojoknya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kalian sejajarkan. Berarti pin nolnya itu sebelah sana, pojok atas kiri. Dan pojok atas kiri, kirinya saya ya. Iya Pak. Nah, pinnya di sini. Nah, sejajarkan pin nolnya dengan yang tadi. Ini pin nolnya.
sejajarkan pinnya yang di soketnya. Awas, penguncinya kalian muter dulu. Oke. Nah, kalau sudah sejajar, baru dikunci. Tuh. Tuh. Baiknya kalau misalkan masang prosesor, masangnya udah begini. Nah. Oke. Masang, tutup, baru ditekan kunci dulu. Ya, seperti ini. Iya Pak. Prosesor sudah terpasang. Kemudian, apalagi yang dipasang selanjutnya? Ini. Kipas ini namanya apa? Ayo, apa namanya? Apa namanya? Kipas ini terdiri dari dua bagian ya. Ada yang bahannya kayak isi atau bagus. Nah, ada yang kayak kipas. Nah, jadi ada dua bagian. Nah, jadi ada dua bagian. Heatsink dan fan. Heatsink itu yang mirip di sini. Fan itu kipas ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk pendingin. Ya, pendingin prosesor. Kalau misalkan prosesor tidak ada pendinginnya, maka yang terjadi adalah panas. Nah, panas prosesornya. Efeknya apa? Efeknya satu, gampang lemot, ya, kemudian bisa jadi restart terus, atau bahkan dampak yang lebih parahnya itu bisa mati motherboardnya, atau rusak mati prosesornya. Ya. Nah, terus masanya bagaimana prosesor tadi? Prosesor apa heatsink fan? Nah, kalau heatsink fan sekarang itu menggunakan pengunci. Kalau dulu itu menggunakan pengait kayak gini. Nah, pengait kayak gini. Kalau yang komputer prosesornya Pentium ya, kalau yang core itu pakai LGA. Nah, ini ada penguncinya. Kalau misalkan kalian pasang, kalian buka dulu penguncinya. Cara bukanya bagaimana? Cara bukanya kalian tekan, putar, tarik. Ya benar itu. Gimana cara? Cara baik. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini ada lubang nih. 1, 2, 3, 4. Masukkan penguncinya ke lubang ini. Nah, masukinnya mah bebas, terserah arahnya. Ya, tapi biasanya arahnya itu bagian kabel ini ujungnya itu berdekatan dengan colokan yang ada di motherboardnya. Nah, ini colokan. Nah, kalian cari saja lubang 4. Ada yang lubang 4, ada yang lubang 3. Kalau ini pakainya lubang 4. Nah, kalian cari yang jalurnya ada 4. Nah, biasanya berdekatan dengan prosesornya. Nah, kalian sejajarkan saja. Kalian tekan dulu, jangan sampai dikunci dulu ya. Kalian masukkan dulu. Kalau misalkan dirasa sudah masuk semua, baru kalian kunci. Kuncinya tekan, putar. Tekan, putar.
kiri ya, ke belakang. Tekan, putar ke belakang. Ini putar ke depan dulu, tekan, putar ke belakang. Sudah seperti ini. Bagaimana sorotan kabel powernya? Pasnya taruh di yang sorotannya ada patokannya atau jaraknya ada 4. Nah, biasanya kalian sejajarkan patokannya ada sorotan di sini. Kalian sejajarkan di sini. Pokoknya ada perbedaan lah di sini dari motherboardnya. Kalau pasang, prosesor dengan disimpan sudah terpasang. Selanjutnya apalagi yang perlu dipasang? Setelah ini apa namanya? RAM. Oke, RAM itu sebenarnya jenisnya banyak. Nah, ada DDR, SDR, DRAM dan sebagainya. Banyak di sini. Yang saya butuh yang di sini yang digunakan DDR. DDR-nya DDR juga sama sekali. Nah, RAM itu menaruhnya di mana tempatnya? Nah, namanya apa tempatnya? Slot RAM. Jadi RAM itu naruhnya di slot RAM. Oke, nah di slot RAM-nya itu ada penguncinya juga. Oke, ini penguncinya. Ketika posisinya seperti ini berarti kunci. Kalau misalkan kalian masukin, ya nggak bisa, karena terkunci. Kalian buka dulu kunciannya. Oke, baru kalian bisa masukin. Nah, di RAM itu ada patokannya juga. Ya, ada lengkungan. Nah, lengkungannya kalian sejajarkan lengkungan ini dengan yang ada di RAM. Di tengah RAM ini ada suatan, ya. Nah, kalian sejajarkan lengkungan dengan suatan yang di sini. Oke, sekarang kalian lihat, kalau masangnya kayak gini, pas gini, tidak ya? Saya balik. Pas. Kalau dirasa pas, kita masukin. Masangnya di mana? Di atas atau di bawah? Bebas. Masangnya mau di atas boleh, di bawah atau di bawah juga boleh. Pak, kalau misalkan RAM-nya ada 2, mulai. Pak aja, kalau misalkan RAM-nya ada 2, bagaimana? Boleh tidak dipasang semuanya? Boleh kalau slotnya ada 2. Kalau misalkan slotnya ada 1, ya yang dipasang cuma 1 RAM-nya. Pak, kalau misalkan RAM-nya misalkan RAM-nya itu ada 2, 4 GB, satunya 4 GB juga. Jadi totalnya 8 GB. Bisa tidak? Bisa, boleh, malah lebih bagus. Nah, Pak, kalau misalkan RAM-nya ada 2, slotnya juga ada 2, tapi dipasangnya 8 GB sama 4 GB. Bagaimana? Bisa tidak? Tidak sama. RAM-nya bisa. Ya. Tapi di motherboard tertentu saja. Ada yang support, ada yang tidak. Ya. Ada yang terbaca, ada juga yang tidak. Baiknya kalau misalkan RAM-nya satunya 8 GB, berarti kalau dipasang dua-duanya 8 GB juga. Jadi 8 GB 8 GB. Ya, totalnya 16 GB. Kalau misalkan 4 GB, ya 4 GB lagi. Ya, sama. Oke. Kita pasang sini. Nah, ini masih belum sesuai ya, masih belum benar. Kalian tekan, ketika sudah dimasukkan, untuk menguncinya kalian tekan saja pojok-pojoknya. Jadi tidak perlu kalian tekan ini, ya. Tekan pojoknya otomatis kunci.
yang sini kan nggak ada bunyi. Oke. Oke. Banget. Kalau sebelah satu masih ada bunyi. Ya, otomatis kunci. Nah, kalau sudah seperti ini, dianggapnya benar cara pemasangannya. Ya, tapi belum tentu 100% benar berfungsi karena belum dites nyala atau tidaknya. Tapi kalau pemasangan benar. Oke, ram sudah dipasang. Setelah itu apa yang perlu dipasang? Setelah ini, yang perlu dipasang lagi adalah ini. Katon tadi. Kabel. Nih. Di casing itu ada beberapa kabel yang nempel. Ya. Satu, kabel audio. Oke. Ini kabel audio tuh ada tulisannya audio. Ya. Kabel audio. Satunya kabel USB. Tuh. Nah, kalian lihat di sini ada kabel USB. Dipasangnya di mana? Dipasangnya di sini, di motherboard. Kalian cari kabel USB itu ada di mana colokannya. Biasanya ada tulisannya di sini. Di motherboardnya USB audio. Nah, colokannya mirip seperti jarum, ya. Mirip ke jarum kayak gini. Nah, ini. Nah, kalian tinggal cari saja tulisannya audio USB. USB mana ya? Nih, ini USB 1, USB 2. Ada tulisannya. Nah, kalian pasang. Mana USB? USB. Pak, jadi sini kan ada USB 1, ada USB 2. Masangnya di mana? Masangnya bebas kayak RAM. Boleh di USB 1, boleh juga di USB 2. Nah, di sini ada patokannya lagi. Tuh, lihat. Ada yang berlubang, ada juga yang tidak. Ya, ada yang Assalamualaikum, selamat, mohon maaf mengganggu. Absen saya mana? Lupa. Lu sudah sini. Nah, ya semua. Mohon maaf tadi saya ada kendala jadi tidak sempat masuk. Lupa ya, enak deh. Enak pasal pedangnya nih ya. Oke, di kabel USB-nya itu ada patokannya nih. Ada yang tertutup lubangnya. Nah, yang bagian ketutup lubangnya, kalian lihat di sini ada jarum yang tidak ada di bagian sini. Nah, yang tertutup sejajarkan dengan yang tidak ada jarumnya. Pasang. Tuh, dan seperti ini. Tinggal audio mana audio? Audio di sini ada P audio, ada di sini. Nah, ini juga sama, ada patokannya. Patokannya ini ada yang tertutup. Oke, sudah seperti ini. Audio sudah, USB sudah. Apalagi selanjutnya kabel front panel. Ini yang penting, yang paling penting ya. Kalau ininya tidak terpasang, maka ketika kalian menekan tombol power nggak bakal jalan. Ya. Iya, Pak. Karena kabel yang ada di sini yang warna-warni ini adalah kabel untuk tombol power yang namanya front panel. Oke. Oke, namanya kabel front panel. Oke, kabel front panel itu biasanya ada warnanya masing-masing. Umumnya warnanya seperti ini, ada merah, hijau, ada yang ungu, ada yang biru. Ya. Nah, kemudian ada yang kuning, ada yang oranye.
Oke. Nah, kalian cari yang colokannya atau jarumnya itu warna-warni. Nih. Ya. Nah, biasanya di sini juga ada warnanya. Ya, di jarumnya ada warnanya. Nah, tapi kalau bisa kalian colokan sesuai dengan namanya. Ya, di kabel itu ada namanya. Contoh misal ini ADD LED, ada Power SW, ada Reset SW. Ya. Nah, kalian sesuaikan nama yang di kabel dengan nama yang ada di sini. Kalau misalkan contoh di motherboardnya itu tidak ada namanya, tapi di kabelnya itu ada namanya. Contoh Power SW, ya di kabelnya ada tulisan Power SW, tapi di sini tidak ada nama Power SW-nya. Bagaimana caranya? Biar tidak salah masangnya. Iya betul sekali. Cari warnanya. Ya, warnanya apa di sini? Contoh, misal warna kuning. Ada nggak warna kuning? Atau warna yang ada dulu deh, yang umum. Warna merah ada nggak di sini warna merah? Ada ya, ini warna merah. Warna hijau ada nggak warna hijau? Ada ya. Di belakang apa aja? Ribu sih. Ini hotel jadi loro, nang agung. Enggak, padahal mah emang dari sananya kayak gini. Nah, ada yang kepisah, ada yang nyatu. Nah, bukan sama jadi hotel. Nah, jauh ada jauh ada, kemudian ini apa nih? Ungu. Ada nggak di sini ungu? Ada nggak? Kalau ungu di sini sebenarnya tidak ada. Yang adanya warna biru. Nah, warna biru dengan hitam yang belum. Nah, kalian cari saja yang mendekati ungu. Di sini juga ada warna biru. Oh, ya udah berarti warna biru. Warna biru. Ujungnya. Oh. Kemudian apa lagi? Warna kuning. Di sini ada tidak warna kuning? Warna kuning tidak ada. Apa yang belum? Yang belum cuma warna hitam saja. Ya wis, berarti itu warna hitam itu untuk warna kuning. Oke. Sebenarnya kalau misalkan pemasangan front panel itu ada aturannya, ada tabelnya biasanya. Ya. Ada tabel tertentu yang pemasangan front panel. Tapi kalau misalnya kalian tidak lihat tabel, kalian kira-kira saja dengan warna. Ya, disesuaikan dengan warna saja. Oke. Syukur-syukur di sini di motherboardnya ada namanya. Kalau ada namanya enak. Kalian tinggal pasang saja sesuai namanya. Front panel sudah terpasang. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kalian pasang dulu motherboardnya ke sini. Ya. Nah, cuman di sini tidak langsung saya masukkan ke casing ya, biar kalian bisa lihat pasang-pasangnya. Selanjutnya kalau sudah dipasang ke motherboard, ke casing motherboardnya, selanjutnya yang perlu dipasang adalah hard disk. Power supply. Ya, power supply kalian pasang di sini. Oke. Iya. Nah, awas patokan power supply masangnya, bagian kabelnya itu berada di bawah, ya, bukan di atas, kayak gini, ya, di bawah. Tapi kalau misalnya ada stikernya, lebih enak lagi, patokannya stikernya ada di atas. Kalau tidak ada stikernya, patokannya ini. Oke? Iya. Nah, kayak gini.
Oke, tapi kabelnya dari bawah. Ya. Nah, power supply sudah terpasang. Selanjutnya apa? Ini yang perlu dipasang. Nah, kabel-kabelnya. Nah, kabel mana saja yang perlu dipasang? Yang pertama, kalian pasang kabel utamanya dulu. Ini yang kabel utamanya. Sebenarnya kabel utamanya itu ada dua. Satu yang lubang 4, satunya yang lubang 32. Ya. Satunya ini. Nah, yang lubang 32, nih, yang pokoknya yang panjang itu sebenarnya bisa dipecah jadi dua. Nah, kalau saya tarik ke depan jadinya putus kayak gini. Ya. Nah, ini bisa dipakai nggak? Bisa. Kalau komputer Pentium atau jenisnya power supply-nya AT, ya, jenis AT itu yang memakai cuma ini. Tapi kalau misalkan yang jenisnya ATS, yang otomatis ketika listriknya turun gayanya dia masih bisa nyala. Nah, itu lubangnya banyak. Jadi 30 dipasang yang 4 ini. Ya. Cara lepasnya bagaimana? Cara masangnya bagaimana? Kalau pengen dilepas, dorong ke atas atau ke depan. Kalau misalkan pengen dipasang, dorong ke belakang. Tapi sejajaran ini pasangannya. So, yes. Nah, awas jangan sampai salah masangnya lubang yang 4. Menurut kalian apa perbedaannya antara lubang 4 yang di kanan dengan yang di kiri? Iya, warnanya ya. Warnanya berbeda. Kalau yang sebelah kanan ada 2 warna, hitam dengan kuning. Kalau ini yang sebelah kiri yang warnanya ada merah, kuning, sama hitam. Iya. Ya, sama warna. Nah, jadi kalau yang warnanya banyak itu sama. Oke, ini satunya ini. 2 ini dipasang ke motherboard. Di mana? Di sini. Dan ini yang lubangnya banyak. 1 di sini. Oke, satunya di sini. Di sampingnya. Oke. Awas. Jangan sampai salah masang. Di sini di kabelnya itu ada penjepitnya. Nah, ketika dipasang, kalian bisa tekan penjepitnya, kemudian pasang, atau bisa juga biarkan saja. Iya, Pak. Tekan penjepitnya, langsung dicolokkan. Tapi kalau misalnya pengen melepas, penjepitnya ditekan, ya bisa dilepas. Oke, oke. Sekarang, nah untuk yang 4 ini, yang lubang 4 ini, ada yang berdekatan dengan yang panjang, ada juga yang besar. Yang 4-nya, nah, ada yang besar. Berdekatan, menempel, jadi enak langsung tahu. Kalian nanti sejajarkan penjepitnya dengan colokannya ada di sini. Satu, duanya. Sudah. Kemudian setelah itu apa lagi yang perlu dipasang? Yang perlu dipasang adalah ini. Ini apa namanya? Nah, harddisk ini ada 2 jenis. Ada yang SATA, ada yang ATA. Nah, perbedaannya dengan colokannya. Ya, colokannya. Kalau yang jenisnya ATA, colokannya agak gede, dan di sini ada jarumnya. Kalau yang ATA, kalau yang SATA itu tidak ada jarumnya. Yang ini yang saya bawa. Ini jadinya SATA. Ya, oke. Oke. Nah, kabelnya yang mana? Ini kabelnya. Ya, kabelnya disesuaikan. Jenisnya SATA juga. Ya, bukan yang gede. Oke. Nah,
kalian pasang harddisknya. Ketika sudah pasang porsulannya ke sini, kalian pasang harddisknya taruh di sini, lalu kalian baut. Nah, masang harddisknya awas jangan sampai kebalik. Untuk masang harddisk ada yang masangnya kayak gini, ada yang masangnya kayak gini, dan yang kayak gini. Ada yang masangnya kayak gini. Iya Pak. Ya, tapi di casing-casing tertentu ya, ada juga yang casingnya itu tidak bisa masang harddisk kayak gini, miring. Ya, harusnya begini, nyamping. Oke. Nah, yang saya bawa itu masaknya ambil itu Oke. Nah, kita pasang harddisknya. Ini kabel SATA-nya untuk kabel datanya pasang. Kalian cari yang kami balik ya gepeng kecil, biar pendek. guru bantu Iya Pak. Ini ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, gepeng pendek. Ini kesini motherboard, satunya KHD, satunya motherboard. Nah, masaknya di mana? Masaknya di sini. Nih, masaknya di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Yang bisa digunakan. 4 lubang itu boleh digunakan semuanya, boleh juga tidak, tergantung dari banyaknya harddisk atau sebelum atau perangkat yang lain. Ya, dengan colokan kabel SATA ini. Ya. Nah, di kabel SATA itu ada yang bentuknya ada penjepitnya, ada juga yang tidak ada penjepitnya. Kalau misalnya ada penjepitnya, ketika kalian mau lepas, tekan penjepitnya. Kalau misalkan tidak ada penjepitnya atau ketika kalian masang, kalian tidak perlu menekan lagi. Kalian langsung saja pasang sini. Pak, masanya bagaimana kalau misalkan ada cuma 1? Karena di sini tempatnya ada, colokannya ada 4. Ya boleh di mana saja. Di 1, 2, 3, atau 4 bebas. Ya, yang penting dicolokkan di tempat yang sesuai. Kalau masangnya terbalik biasanya tidak pas. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini kabel powernya. Nah, kabel powernya pasang di sini. Tadi kan yang panjang tuh yang belum, yang pendek sudah untuk kabel data. Yang panjang digunakan untuk powernya. Nah, mana untuk powernya? Tadi yang gepeng. Nih, ada yang gepeng, Ya. ada juga yang gede dan lubangnya. Nah, kalau yang gepeng ini untuk SATA, jenis SATA. Yang gede ini untuk jenis SATA. Ya. Oke, kalian pasang sini. Awas nih, patokannya masang ini bisa kalian lihat gini, ada celana, ya. Atau bisa juga kalian lihat warna kabel. Warna kabelnya warna hitam itu sejajar atau samping-sampingan dengan kabel SATA-nya. Ya. Salam. Buka. Dorong. Dorong. Bapak tuh mau manggil enggak. Enggak, aku udah izin. Bapak pikir. Tutup. Ya. Oke, colokan seperti ini ya. Jadi warna hitam ini samping-sampingnya dengan kabel SATA-nya. Oke, Pak, ini sudah dipasang. Ya tidak dipasang. Kalau misalnya tidak ada harddisk atau CD-ROM dengan colokan seperti ini, ya dengan colokan kabel ID, apa? Kata. Iya. Ya. Harddisk sudah terpasang. Sudah selesai. Bagus Pak. Iya. Sudah dipasang semua. Nah, tinggal dirakit. Dirakit.
jadi pasang di casingnya. Nah, baiknya yang dipasang itu contoh ya, ketika dipasang ke casing jangan dipasang dulu di luar semuanya baru dipasang ke casing. Bukan seperti ini ya. Iya, Pak. Kalau langsung pasang kayak gini bukan. Kalau misalnya kayak gini susah. Ya, masangnya baik. kalau bisa baiknya berurutan. Kayak tadi motherboard dulu. Mangan semuanya. Ah, sorry. Langsung ya. Jadi betul ya. Nih, Jadi apa nih? Maksudnya? udah nih motherboardnya kalian pasang di sini. Iya, Pak. Ya, motherboard dulu. Ya, ini ada plat biasanya. Ya, kalian pasang platnya. Kalau ada platnya, kalau misalnya tidak ada platnya boleh langsung. Ya. Oke. Nah, berhubung ada platnya, kalian pasang. Kalian lihat saja lubangnya sejajarkan. Wow. Tuh, Ini semua ini posisinya kayak gini. Ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak bakal bisa, Bu. Ya. Ya, ganjel. Oke, kalian pasang dulu platnya. Oh iya, awas ya. Kalau masang ngerakit kayak gini, biasanya ada yang selalu berdarah. Nah, gara-gara tusuk, ada yang gara-gara iris. Ya, kayak ini nih, tajam nih. Jarum-jarum juga di belakang motherboard lah. Oke, sudah jarak. Setelah itu baru kalian baut. Oke, untuk bautnya ada dua macam. Ada. Tuh, Oh, ada ya. dua macam. Satu baut yang bentuknya mirip kayak ada payungnya, satunya yang gede. Yang ada payungnya ini digunakan untuk motherboard. Yang gede ini biasanya digunakan untuk casing. Ya, kalau casing untuk baut power supply, untuk baut hard disk. Nah, atau power CPU. Oke. Nah, untuk baut casing atau motherboard yang bentuknya kayak payung, kalian nanti tinggal sejajarkan saja. Biasanya di sini di casingnya itu ada spacer atau tempat bautnya. Please. Oh iya Pak. 1, 2, 3, 4 yang harus baut. Oke. 5. Oke, ini nggak ada. Nah, ini bukan. Ini, cuman ini kan motherboardnya kan nggak sampai ke sini, nggak sampai ke bawah, cuma sampai sini batas sini. Iya, Pak. Ya, jadi yang dibaut cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya bautnya ada 4 ya berarti 4 saja. Ya, Pak. Oke. Cotong ganteng. Salting itu sama Dia soal orang. Itu kan di udah kalau real. Cewek. Jangan pegal. Tulang. Bapak. Ya, itu juga jasa. Serius. Oke. Ya, seperti ini. Warna kelam. Yang saya baut itu ada 4. Nah, Iya, Pak. selanjutnya kalau motherboardnya sudah terpasang di casing, sudah dibaut power supply.
awas posisi kabelnya berada di bawah, posisinya ada di atas, colokannya berada di belakang. Nanti kalian sejajarkan saja baut-bautnya. Mantap. Sorry. Gawang yang dilapai ya dia. Gawang. Baik Pak, masih ada berapa Pak? Oh, kalau kita jadi kaji, tahu nih. Ya, percaya. Oke, sudah nih, selesai. Pemasangan power supply sudah selesai. Oke. Tinggal kabel. Nah, kabel boleh dipasang dulu atau boleh juga nanti. Tapi baiknya mah nanti kabelnya habis dulu. Oke. Habis pasang. Ya, awas masangnya kayak tadi. Biasanya ada patokan gandul di sini. Ya, ada gandul di sini. Ini dimurid. Nah, cari. Nih, Gawe sih silakan. nih, awas ya. Kalau lihat nih, untuk lubang bautnya kalian bisa jajarkan dengan yang di casing. Nah, Ya. Kalau misalkan kalian belum sejajar lubang bautnya, kalian geser-geser saja, mundur. Kalau misalkan sudah sejajar, baru kalian bisa baut. Nah, untuk baut, baut harddisk, baiknya dibaut samping-sampingnya. Jadi semuanya dibaut 1, 2, sebelasannya 2, 4. oke. Nah, cuman kalau misalnya bautnya minim, ya cuma sedikit atau bautnya cuma ada 1, ya sudah, kalian bautnya 1 saja. Yang penting tidak sampai jatuh. Nanti nyapa. Ya, Mantap. Hahaha. Sakro. Masih iya sih. Wah, ini handphone. Balik deh. Mama biasa. udah lama Jadi mama. Mama terus dia Bu. Mama. Mam nih, Bang. Mam ini. Aduh, ini yang gitu. Udah selesai pemasangan harddisk, baru kita ke kabel-kabelnya. Kabel power supply dulu, baru yang ke motherboard. Nah, yang ke motherboard pasang. Oke. Jaga tinggal cak. Ini kabelnya. Hijau. Dua sudah terpasang ke motherboard. Tinggal ini ke harddisk yang belum. Ya. Kan kabel harddisk kan yang belum kepasang. Ya. Nah, ya kabel harddisknya nggak kepasang. Mantap. Powernya. Oh. Kemudian ini Bisa. Kita ini ruwet. Oke, mantap. pasang. Terus nggak bakal jadi. Ya, Gue sih. harusnya harusnya gunakan ketika perakitan adalah komputer yang rusak, ya, jadi tidak sampai ke pemakaian. Ya, jadi sampai sini saja selesai untuk Oke.
Ada yang tanya? Urban. Orang-orangnya itu sama aja kayak yang di video yang bapak itu. Emang gak ada suaranya? Orang-orangnya sama bapak. Oh, alasan. Ya, video ini kan Pak. Bapak, orang-orangnya sama. Sama. Aja. Sama. Sama aja. Apa sih kamu mau kok? Sama saja. Kebanyakan itu kalian tidak lihat tutorial videonya. Jujur. Siapa yang sudah lihat tutorialnya? Kita. Sama. Jujur jarinya. Iya, nggak apa-apa. Nah, coba dilihat dengan lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diperhatikan. Oh iya, ini nyoloknya kemana? Ini namanya apa? Di video kan ada namanya tuh. Ya, Akan suara ya, Pak? emang nggak ada suaranya karena itu bentuknya animasi, bukan real di komputer langsung. Ya, jadi rakitan langsung dibuat animasi, tapi bentuk atau gambar harganya itu sama, ya, sama persis, dan colokannya pun sama. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Titik Pak. Berarti lebih aktif bisa ya? Iya, insya Allah. Oke. Sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, Kita saya coba. pengen beberapa Bagi dah Pak. stop. Satu Satu lagi dua sampai siapa? Bagi itu betul. Mau sakit. Dia bisa nunjuk. Saya kasih waktu ya 15 menit. Justru. Tunggu sih banyak potobel berjadi turun potobel. Dari buka sampai Nah, ya wes. Kakak main apa? Heren.